Malam, dulur-dulur semuanya. Salam damai seluruh alam. Ya, kita sambil ngerokok ya, dulur. Sambil ngerokok, sambil membahas tentang kejadian saya dari awal sampai sekarang. Dari tahun 2019 sampai sekarang mau saya bahas di sini ya. Siap Pak Ustadz Kiringang. Masa lalu yang dari tahun 19 atau 18 itu ya, bersama Samsudin, konfliknya saya dengan Gus Samsudin. Saya membahas Gus Samsudin, mengkritik Gus Samsudin dari tahun 2019. Awalnya saya di konten YouTube namanya Joko Arek juga, cuma kontennya ini sudah diblokir ya, sudah diblokir. Berapa tahun tuh saya ngeritik Gus Samsudin ini, mulai dari YouTube sampai saya datang ke pondok, ke padepokannya, beringasnya saya, ganasnya saya itu wes luar biasa. Mungkin kawan-kawan baru melihat atau mendengar yang kayak saya mungkin. Waalaikumsalam yang sudah hadir ya, tanpa terkecuali yang sudah hadir, selamat malam. Yang lagi santai. Jadi kebaikan Gus Samsudin kepada saya, ketulusannya, kesadaran saya itu melihat Gus Samsudin ya, gara-gara itu. Karena kesabaran Gus Samsudin bikin saya itu percayalah bahwa apa yang selama ini saya lakukan adalah ya di jalan yang salah. Tapi saya akui jempol tuh buat Gus Samsudin ya, luar biasa itu. Antara pikiran, rasa, dan hati sudah sinkron gitu ya. Sudah sinkron, tadi ya luar biasa. Bayangin guys nih, 2019 mulai saya menghina, saya mengkritik, sampai saya datang, akhirnya ya begini, jadi sahabat, jadi teman, jadi saudara. Musuh dari saudara, saudara dari musuh memang nyata ya, pernah saya alamin sendiri gitu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya buat rekan-rekan penonton atau subscribernya Mbah Din ya, atau Gus Samsudin yang selama ini saya lancang, saya menghujat, saya menghina, bahkan saya tendang-tendangin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, khususnya buat Gus Samsudin yang ada di Padepokan Nuswantoro. Saya tobatnya tobat beneran ya, bukan tobat-tobatan itu bukannya. Dan saya bisa dipertanggungjawabkan lah apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan selama ini. Saya tobatnya beneran. Kang Joko lawan GNS. Kalau dia yang lawan saya tumbang deh. Jadi debu nanti takutnya itu. Saya sekarang udah gak mau lah tarung-tarung, gak mau. Saya mau fokus membantu Gus Samsudin aja lah di sini dulu. Membantu untuk pengobatan. Kebetulan saya memahami tentang obat. Mulai dari alam bawah sadar, herbal. Oh, banyak yang saya ketahui lah, nggak usah diceritakan. Dari 9 penjuru itu saya memahami kekuatan yang lain dan batin itu sedikit-sedikit saya memahami. Ternyata buat pengobatan lumayan bagus juga ya, mending buat pengobatan aja daripada
bikin onar lagi kan, aduh, kesannya apa ya, kesannya jelek banget gitu. Joko Arek punya hutang budi yang luar biasa pada Gus Samsudin. Benar, benar. Makanya saya dibawa ke sini, dibawa ke padepokannya Gus Samsudin, nyampe dirawat, makan, rokok pun dikasih. Di apa ya istilahnya dicukupin gitu. Aduh, luar biasa memang Gus Samsudin ya. Jadi istilahnya apa ya, saya mau ngomong sampai bingung ya. Membalasnya itu bingung gitu. Membalas apa gitu, orang saya nggak punya apa-apa. Makanya kebetulan saya mempunyai pengalaman sedikit tentang herbal, tentang pengobatan-pengobatan ya, saya membantunya gitu. Sebenarnya kalau untuk pengobatannya lumayan cocok sih yang saya lihat. Siap Yanto, siap Rohman, siap Dimas. Sebenarnya saya memahamin sih tentang apa itu sihir, santet itu sebenarnya ya memahamin juga. Cara untuk membuangnya itu ya paham sedikit-sedikit saya. Jadi mulai kemarin barusan entah kapan nanti lusanya saya akan membantu pengobatan Gus Samsudin. Kebetulan di situ ternyata banyak yang membutuhkan bantuan di situ ya. Jadi tamu-tamunya Gus Samsudin itu banyak dari jauh-jauh, bahkan ratusan orang yang datang setiap hari ya. Kemarin pun saya sempat membantu itu sekitar berapa itu ya? Ada 20 pasien itu ya. Alhamdulillah nggak ada halangan apapun. Luar biasa ya. Adem hawanya. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin saya itu berangas. Udah muka saya udah kusut. Gimana kawan-kawan? Setuju gak kalau saya bergabung di Gus Samsudin untuk membantu pengobatan lah. Kebetulan saya memahami sedikit, memahami tentang batin dan rasa itu. Setuju Bang? Oke, setuju, siap. Mantap. Setuju banget. Nah, ini banyak yang setuju ya. Setuju, setuju ya, siap. Karena sebenarnya saya dulu pernah belajar di ruqyah juga. Di ruqyah, kebatinan, olah rasa, itu saya pernah mempelajari semuanya itu. Ya pernah merasakan geblengang juga. Oh ya kawan-kawan banyak yang nanya ya, oh Mas Joko itu aslinya mana sih kok pakai nama Arek? Saya dulu tinggal di Paneang, Magetan, Jawa Timur. Saya aslinya Primbondani, Gunung Lawu. Dulu waktu bujang pernah lama di Paneang, Pringgondani, kalau di Paneang, di Magetan, terus sekarang tinggalnya di Pringgondani. Sekarang netepnya rumahnya di situ. Rumah saya di pinggir gunung, di lereng, jauh dari kota. Tempat saya itu paling pojok kampung hutan. Setuju, semangat Kang Joko, siap. Nanti mulai sekarang, dari kemarin deh, dari kemarin sudah mulai ikut pengobatan di tempatnya Gus Samsudin. Kang Opa mana? Kang Opa kayaknya lagi di depan sana kayaknya. Lagi bercanda-bercanda sama teman-teman kayak.
Setuju kalau Mas Joko arek membantu Gus Samsudin, sekarang wajah Mas Joko arek jadi bercahaya tidak seperti sebelumnya. Wah, terima kasih. Ya karena di sini lagi di tempatnya adem. Adem ayem. Salam damai seluruh alam. Nah, mungkin kawan-kawan baru mendengar ya kata-kata salam damai seluruh alam. Mungkin baru saya ucapkan katanya. Karena itu istilahnya apa itu peninggalan dari nenek moyang saya. Asli wong Jawa, Jawa sejati. Itu mengucapkan salam damai. Kulon nuwun, salam damai seluruh alam itu kode sebenarnya. Mungkin kawan-kawan kalau udah memahami pasti paham. Tapi saya tidak berani membongkar rahasianya itu. Yang penting damai aja semua alam di sini gitu. Kadang-kadang kan banyak yang bertanya tuh, Mas Joko kenapa tidak langsung mengucapin assalamualaikum gitu? Kenapa harus mengucapkan salam damai seluruh alam? Assalamualaikum pasti saya ucapkan, kulon nuwun pasti saya ucapkan. Salam damai seluruh alam saya ucapkan karena saya seringnya menyatu kepada alam. Ilmu yang saya pelajari adalah alam, menyatu kepada alam. Jadi dari kecil saya memang belajarnya ilmu suwuk. Aku pengen belajar hipnotis Kang, monggo sini monggo tak pelajari. Masih siap Pak Ustadz Yusuf, selamat malam abangku Pak Ustadz Yusuf. Hipnotis gampang, simple sebenarnya. Yang paling bahaya itu kalau belajar ajiang. Belajar ajiang itu minimal 3 tahun baru bisa, tapi sekali bisa bahaya. Tapi kalau buat pengobatan memang luar biasa, sekali pegang tek orang tidur langsung. Jadi yang saya lakukan itu untuk meriset alam bawah sadar ya, antara aura negatif dan positif itu saya buang, aura negatifnya saya buang, saya ganti yang positif. Biar orang ini berpikirnya positif. Jadi tidak ada beban berat, istilahnya kepala pusing itu kan rata-rata kebanyakan angin. Angin yang masuk di sela-sela darah. Jadi terima kasih. Loh, saya didatangin ini rokok lagi nih. Sehari 2 bungkus bayangin nih guys. Luar biasa ya. Sehari. Memang saya orangnya boros ya. Daripada keluar-keluar beli rokok, ntar santri saya yang nganterin. Aduh. Sehari 2 bungkus, satu bungkusnya 35. Berarti 70 nih rokoknya doang, belum makannya. Allah Akbar. Puasa apa ora Kang Joko? Oh, saya puasa. Saya puasa. Ini kawan-kawan kadang-kadang kan, oh Joko Arek ini nggak puasa, saya puasa guys. Saya dari dulu puasa, bahkan saya pernah menjalankan puasa selama 1 tahun pernah. 1 tahun lebih saya pernah. Saya sudah, aduh udah melintang, malang melintang ke dunia yang masalah puasa, saya sudah mengalami semuanya. Tetap aja di bulan puasa tetap menjalankan puasa. Kang Joko saat ini menurut jenengan Abah Samsudin seperti apa? Baik, orangnya baik, penyabar, pengasih, penyayang, pemaaf, pemurah, dia sifat keturunannya udah menyatu di jiwa dan raganya. Makanya di situ saya tuh luluh, saya merasa salah, merasa buat dosa ke mereka, tapi saya dibalasnya dengan kebaikan gitu. Nah disitulah saya berpikir kedua kalinya, akhirnya saya tobat lah, ngapain saya ganggu orang, percuma nggak ada gunanya gitu. Kalau untuk ngadu-ngadu nggak ada gunanya bagi saya gitu. Akhirnya saya berpikir positif, semalaman meditasi, udahlah, buat tinggalkan dunia-dunia yang tidak benar. Lagian saya juga paham sebenarnya apa yang saya lakukan itu adalah salah.
saya lakukan kepada Gus Samsudin itu salah. Cuma awalnya itu saya pengen ngetes ilmunya awalnya ini. Nah, kesombongan saya di situlah. Ajarin itu hipnotis Kang Joko, monggo datang sini aja. Datang kepada bukan Gus Samsudin, nanti ketemu saya. Hipnotis itu sebenarnya kalau kita gunakan bagus ya bagus. Keilmuan itu semuanya bagus. Tergantung kita yang memakai. Madura hadir Kang siapa Madura? Bang Joko sampean rumahnya apa Karangpandan, Tawangmangu, ATC. Wah, ini tahu aja. Saya punya Pak Guyupan di Pringgondani ya, di Pertapaan Pringgondani. Di situ. Kalau bini saya Seragen, Jawa Tengah. Kalau saya kakek nenek itu orang jauh. Saya kelahiran Rogo Jampi kelahirannya. Dari Macan Putih Rogo Jampi, Banyuwangi Jawa Timur. Kakek nenek buyutnya itu. Nah, ini ada Banyuwangi hadir Kang, siap. Dari Benculuk, Genteng, Rogo Jampi, Muncar. Kalau saya dulu di Rogo Jampi, Macan Putih. Kang, Bayang musuh Gus Samsudin sangar banget ya, sangar. Dekat Gunung Kumiter Kang. Saya itu bisa kemana-mana. Bisa di saat baik pasti baik. Kalau jahat enggak lah, udah capek saya bener. Udah saya ngikutin isi hati saya sudah nggak mau jahat, ya udah nggak mau jahat. Mungkin ya ini adalah apa ya, cobaan atau gimana ini. Pelajaran buat saya ini. Lagian Gus Samsudin juga orangnya baik kok. Enak diajak bercanda, enak diajak nyantai, enak. Nanti deh, nanti saya videoin di saat saya ngopi-ngopi bareng sama Gusnya ya. Hampir setiap sore habis buka puasa itu saya selalu bareng, habis buka puasa bareng, ngopi bareng. Kang Dani, waalaikumsalam. Nanti saya videoin ya kalau ngopi bareng sama Gus Samsudin. Ilmu berolahraga dari dua nyata bisa, gampang kayak begitu. Saya juga bisa. Alhamdulillah tambah keren Bang Joko, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maria Mak. Ciamis mantu terus, siap Ciamis. Sebenarnya saya dari kecil ya, dari umur 13 tahun saya sudah memperdalamin kebatinan itu dari 13 tahun saya. SMP kelas 1 itu saya sudah memperdalami kebatinan, ilmu rasa. Makanya saya kan kadang-kadang mengucapkan salam damai seluruh alam, tangan saya begini. Nah, ini artinya pikiran, rasa, dan hati. Artinya. Ini peninggalan nenek moyang kita, orang Jawa itu ya. Pengen belajar hipnosis, hubungi kemana Mas Joko, langsung Gus Samsudin. Nanti saya di sini. Langsung telepon Gusnya aja. Orang saya di sini kan. Kalau apa kalau untuk hipnotis ya masih keburu gitu.
Sebenarnya keilmuan itu semua badan sudah ada, guys. Orang semua lahir seperti itu loh, lahir dari rahimnya ibu, semua sudah ada ilmunya. Cuma cara membangkitkan itu banyak yang belum paham. Karena di badan kita itu mengandung unsur api, tanah, terus baja, air, timah, itu ada di badan kita. Tergantung mau dibangkitkan apanya. Yang penting sinkron dulu antara pikiran, rasa, dan hati. Kalau sudah sinkron, kita mau memperdalamin apapun ya kewujud, bisa. Tapi kuncinya ada di ibunya sendiri sebenarnya. Gitu ya dulurku ya. Bang Joko, GNS sikat biar nggak keluar-keluar. Kalau GNS, ntar dulu kan, bentar ya. Bang, tolong dong kecilin dong bang. Tolong kecilin dong lagi live-nya. Aduh, lagi nonton apa itu ya? Temen kenceng banget. Cara sinkronnya gimana Kang? Ya kita meditasi. Meditasi, terus sering kirim doa kepada kedua orang tua dan kepada dirinya sendiri. Tapi kenalin dirimu dulu, kenalin diri kita sendiri. Kalau udah kenal, nah disitulah nanti jalurnya akan ketemu. Kalau bingung-bingung kesini aja deh, ntar saya kasih unjuk, gampang kok, simpel pokoknya, jangan khawatir. Tapi prosesnya lama ya. Tapi kalau hanya hipnotis itu sebentar, nggak nyampe seminggu bisa. Kadang ada yang sehari juga bisa. Hipnosis itu buat rukiah hipnosis itu bisa. Kalau ajiang agak lama. Kalau belajar ajiang itu minimal 3 tahun baru bisa. Makanya saya di sini ini, aduh, mending yang santai-santai aja beginilah, bantu-bantu apa yang saya bisa kepada Gusnya gitu. Karena saya ini baru menemukan orang yang lemah lembut, sabar. Ini baru di sini nih, baru di Gus Samsudin doang. Saya anjing-anjingin, saya tebol-tebolin, tetap aja dia senyum, ketawa gitu. Nah disitulah makin lama makin hari amarah saya itu hilang gitu. Kalau ketemu orang yang ganas-ganas malah tambah ganas saya juga. Tapi kalau ketemu orang yang sabar, dia apa-apain mak diem, saya mah jadi bingung. Jadi lemah, jadi lemah. Baru ini saya ketemu orang yang sabar itu baru di sini. Heran saya juga. Tapi memang benar, dari kecil saya sudah pernah dibilangin, nanti suatu saat kamu itu kalau mempunyai belajar ilmu-ilmu kayak begini, kalahnya itu sama orang sabar ya. Emang bener sih. Bapak belum pulang ke rumah saya. Loh, siapa bapak belum pulang ke rumah? Audio official. Kang Joko sehat terus ya, alhamdulillah udah baik lagi. Karakter baik. Siap, terima kasih buat kawan-kawan didukung rekan-rekan ya. Sebenarnya saya dari dulu juga baik. Semoga selalu gini Bang Joko ya, di jalan Allah terus. Siap, Nagari, Bang Roni, siap. Benar kata Abah, kesaktianmu adalah kesabaranmu. Iya memang benar. Orang kalau mau Anda punya apa-apa yang bisa buat sakti, memang benar kenyataan kalahnya orang sabar. Kalau ketemu orang yang sabar, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Disitulah mungkin
saya bisa tobat dan sadar mulai dari sini. Apalagi pondoknya Gus Samsudin namanya Nuswantoro itu. Nah, disitulah saya kagum itu. Padahal nama itu dulu pernah dipakai keluarga saya, nama Nuswantoro itu. Dulu karena kakek saya itu pernah punya padepokan waktu dulu ya. Saya masih kecil. Namanya Kembang Nusantara dulu. Di Gunung Lawu bukanya dulu. Sahur-sahur siap. Kilawu. Waalaikumsalam sedulur Kilawu. Gimana kabarnya? Wah, 1922. Ada pendekar Lawu nih. Salam persaudaraan dulur ya. Madiun siap. Sunyoto dari Madiun. Nah, Madiun ini kota pendekar ya, Madiun. Jadi di bawahnya kampung saya itu Ngawi, Madiun. Kalau saya di hutan. Gunung Lawu sebelah mana, Kang? Saya di Priwandani. Saya tuh dari dulu sering ini dulu ya, sering pokoknya ke tempat-tempat yang aneh-aneh lah pokoknya saya itu. Bahkan saya pernah tinggal di puncak lama ya, Argodumilah itu lama. Setiap hari beli makannya tempat warung Boim itu saya lama, hampir 8 bulan saya di sana dulu. Di atas gunung pernah. Pokoknya pokoknya saya sering petualangan lah, petualangan tempat yang aneh-aneh. Bang Joko sampean kalau buka perguruan Persada Nusantara. Oh, yes, mantap ya. Persada Nusantara. Sebenarnya sebelum ke sini di kampung saya pernah buka hipnotis ya. Buka hipnotis, buka kebatinan. Nyampe sekarang pun masih berjalan, yang ngurusin orang-orang saya juga, yang latih, yang bekas ikut saya juga. Sampai sekarang masih di kampungnya sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Opa mana nih? Opa lagi keluar, nggak tahu kemana dia ya. Ajarin hipnotis, hipnotis ya langsung main ke sini, ke tempatnya Gus Samsudin, nanti saya kasih petunjuk. Gampang kalau hipnotis gampang, masih mudah lah untuk dipelajarin. Tapi kalau untuk belajar tentang yang dalam-dalamnya agak lama, bisa tapi agak lama. Semua ilmu bisa dipelajari. Nah gitu Kang Joko, jadi pendekar sejati. Siap. Saya memang dulu nggak ini, nggak apa, nggak sering nongol wajah saya. Wajah saya di hutan melulu saya. Ilmu mata batin tanpa guru ada nggak? Sebenarnya semua orang itu punya mata batin. Mata batin itu mata hati itu loh guys. Mata hati. Hati sebenarnya. Makanya ada pepatah, ojo wedi karo sapa-sapa, wedya karo sing gawe sapa-sapa. Pas banget iki nek Bang Joko ketemu badut merah. Walah Marcel ta.
Banyak pendaki Gunung Lawu, banyak yang hilang Mas Joko. Hampir setiap bulan, mungkin kepleset ya, kepleset jurang. Karena tempatnya itu agak ekstrim, jadi kalau nggak hati-hati ya kepleset naik gunungnya. Karena anginnya terlalu besar. Badut merah, sepi job, apa iya? Badut merah ada aja nama ya badut merah. Yang ngasih nama siapa itu? Gus Samsudin nih ngasih. Tolong jelas no dasar hipnotis itu kita Mas Joko. Oke, saya jelaskan hipnotis. Hipnotis itu pemainnya ya, pemain kayak saya gitu mempunyai ilmu nah, ilmunya namanya hipnosis. Yang megang nama ilmu hipnosis itu namanya hipnotis. Hipnosis adalah ilmu komunikasi di mana kata perintah yang didengar atau yang diterima oleh klien atau suyet, yaitu orang akan tersugesti dan akan mengikuti perintah apa yang kita lakukan. Jadi kuncinya ada di telinga, ada di mata, ada di mulut kuncinya. Tapi saya tidak berani menjelaskan secara gamblang atau secara pokoknya rasional lah. Ya kalau dijelaskan takutnya Anda tidak memahami, ntar takutnya dari ngeblank. Hipnosis adalah tidak ada bantuan jin, tidak ada bantuan kodam, tidak ada bantuan apapun. Real adalah ilmu psikologi atau ilmu pikiran. Namanya adalah ilmu komunikasi. Jadi di saat kita ngomong asal didengarkan, ya orang itu kena. Akan mengikuti perintah apa yang kita lakukan. Disitulah. Sebenarnya keilmuan ini ya tergantung orangnya. Kayak peso aja gitu loh. Peso tajam itu ya kalau dibuat ngiris di dapur ya buat masak-masak nanti yang mau dipotong-potong ya berguna gitu aja. Kalau buat nakal ya jadi ilmu hitam gitu aja. Sebenarnya ilmu hitam dan putihnya tergantung manusia yang menjalankan. Hitam dan putihnya itu bukan ilmunya tapi manusianya itu sendiri sebenarnya. Kayak saya kemarin hipnotis Bang siapa itu? Bang Hafid itu bisa dibilang ilmu hitam karena saya gunakan dengan kejelekan gitu. Tapi kalau saya gunakan untuk menolong orang ya jadi putih ya. Dewa Cafe, waalaikumsalam. Ini korban saya juga dulu Dewa Cafe ini. Apakah tidak makan 1 tahun mati Mas Joko? Tidak. Nggak makan setahun nggak mati orang. Cocok ketemu badut merah sih ya. Sebenarnya ada macam-macam keilmuan nyampe ilmu batin yang tingkat tinggi pun sebenarnya ada, yang asli ada. Yang santang gimana? Oh saya nggak tahu. Katanya dia meninggal ya. Gus Putra Jawa. Oh, keilmuan itu tinggi enggaknya tergantung manusianya. Semua ilmu itu baik, tergantung ngasahnya. Contohnya kamu punya peso ya, peso 1. Tapi kalau kamu sering asah, ya jadinya tajam. Tajam. Cara mengasahnya gimana Mas? Kalau peso nak ngasahnya diungkal, kalau keilmuan ya kamu kenalin dirinya dulu. Nanti cara ngasahnya gue kasih tahu gitu. Cara ngasahnya ya kita kirim doa. Kirim doa kepada diri kita sendiri. Kalau rogo mangane sego, kalau sukmo mangane dongo. Nah, kalau udah ketemu itu ya Anda akan paham segala-galanya. Gampang sebenarnya. Apalagi ilmu Jawa tuh, wah ngeri kalau ilmu Jawa. Kalau Anda memperdalami Jawa sejati, luar biasa ya. Ya kalau benar-benar udah bagus ya, ngantem orang dari jauh ya modal.
Itu ya kawan-kawanku ya. Apa? Sampai di mana? Oh, siap siap siap. Ini saya mau minum kopi, dibikinin kopi sama Kang Opa katanya. Oke, dulur ya. Saya akhirin dulu Mbak sini. Besok kita sambung kembali. Saya mau makan bareng sama Kang Opa ini. Nih orangnya nih. Tuh, kelihatan nih. Ngumpet ya. Udah bawain nasi ya. Mau makan bareng katanya. Gimana kan? Hah? Masya Allah 400 di like no, like-nya 300-in no, tungguin no, biar Kang Joko Areknya juga semangat untuk berkarya-karya selanjutnya. Oh, kita cari makan. Ya udah, oke kawan-kawan ya. Saya akhirin dulu sampai sini, besok kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini. Saya pribadi Joko Arek, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Lu. Oke, iya ya. Abah baru selesai makan.